Ya katanya harta itu nggak penting, nggak dibawa mati. Nah kok mereka mengumpulkan harta banyak bikin rumah, punya kendaraan mewah, punya apa-apa. Itu kan mereka juga aneh. Kenapa mereka nggak mengumpulkan pahala ganjaran seaki-aki? Makanya sampai hari ini bangsa kita itu mau menelusuri ajaran cara hidup luhur kita itu agak susah. Karena ada pagar pembatas yang sampai hari ini tidak ada satupun orang yang mampu menjebol atau menerobos pagar itu kecuali orang-orang tertentu yang mendapatkan izin dari luhur kita. Karena kita hidup di sini ini seperti dalam penjara. Tidak ada rasa ketidakadilan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, yang berpendidikan membodohi yang kurang pendidikan. Kalau orang dulu kan enggak seperti itu. Makanya semboyan bangsa kita selama ratusan ribu tahun gemari pahlo jinawi toto tetrem kerto reharjo. Di mana itu? Ya itu sebelum bangsa-bangsa asing masuk ke negara kita. Sangat makmur. Tanah kita ini bagaikan surga. Orangnya baik, etikanya baik, menjunjung tinggi, luar biasa. Contoh ya, misalnya, masalah kebersihan saja. Dulu ketika masa saya kecil, listrik belum masuk di desa saya. Sungai desa saya sangat jernih. Sering mandi dengan kawan-kawan saya di kampung saya, di sungai. Dan dulu itu tempat-tempat ibadah nggak semegah sekarang. Masih sangat minim. Lampu di rumah saya masih dilauplik pakai lampu minyak. Klip. Dan atap rumah saya ya, itu dari alang-alang daun. Dan temboknya itu dari sesek gedek bambu. Gus. Tapi alam lingkungannya sangat segar, sangat tenang asri. Dan coba sekarang, di sungai, di jembatan, di longkang, di got, di pantai, sampah itu berserakan di mana-mana. Padahal anak sekarang kita pendidikannya luar biasa. Kita diajarkan kebersihan itu bagian daripada ini, bagian pada itu. Kebersihan itu begini. Tapi faktanya mereka itu hanya sebuah apa ya? Cuma hanya omong belakang menurut saya. Nggak berani membuktikan. Buang sampah, buang pempes, membuang barang-barang non organik dibuang di tempat-tempat yang seharusnya nggak dibuang. Maka mereka berpendidikan, beretika dan beragama. Tapi mereka nggak berani membuktikan. Gus, bentar itu kalau potong ya. Saya kan dapat cerita dari teman ya. Gus Naim ini kan dulunya juga pernah belajar di pesantren gitu. Orangnya itu agamis dulu loh Kang Gus. Terus sekarang menjadi kafir, gitu. Menjadi murtad. Nah, kenapa Gus? Kok bisa seperti ini? Padahal dulu orangnya agamis, sekarang kok wis lah dikatakan orang murtad oke, kafir juga oke. Semoga Gus dijelaskan gitu. Begini ya Mas ya. Begini apa itu? Ya masyarakat kita itu orang yang paling aneh. Kalau saya itu taat dengan ibadah, bondong-bondong masyarakat itu banyak yang protes. Wong kok percaya ngene ya apa kok sembayang ya apa kok ngene. Sedangkan fakta nih, masyarakat kita itu kalau nggak bekerja nggak makan. Saya bilang, ya kita kan punya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Maha Kaya. Ya kalau saya nggak punya ya minta. Oh saya punya Tuhan. Oh dididik diajarkan. Begitu saya mau begitu dipenggak orang masuk akal. Nanti nggak bergairah ada duit loh. Katanya Tuhan itu Maha Kaya. Bisa menciptakan gunung, laut seisinya, tambang emas, tambang minyak yang nilainya miliaran. Itu bisa dengan ucapan. Langsung jadi, maka jadi. Mau masuk gawe aku sugetan mempergaya kureso. Itu pokoknya gak masuk akal. Nah katanya kamu percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah kok saya bilang Tuhan kaya kok mustahil? Nah, itu kan aneh juga orang. Jadi orang itu kalau saya lagi sembahyang dibilang so alim, kalau saya dibilang nggak percaya sama
ajaran mereka. Dibilang saya kafir, dibilang saya murtad. Kan aneh itu namanya. Dan mereka sendiri juga beragama, tapi faktanya mereka juga menentang. Mereka nggak bilang mereka nggak percaya, tapi menentang. Misalnya ya, agama menyuruh kita itu wong wedok misalnya, disuruh menutup badannya supaya nggak kelihatan sesuatu yang ini dosa. Itu mereka juga nggak protes kalau nggak menutup itu dosa. Tapi mereka juga langsung praktekkan, nggak pakai. Katanya laki-laki perempuan nggak boleh berbicara dengan muhrimnya. Kata siapa? Gendaan di mana-mana, digoncengno ngalor ngidul, diposting. Itu juga biasa, nggak ada lagi unsur dosa-dosa, nggak ada. Mereka juga pede saja, bangga-bangga di depan orang banyak. Dilihat itu. Mereka juga bangga. Itu fakta. Dan katanya kehidupan nanti setelah meninggal itu ada surga. Dan kita harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk di situ. Tapi faktanya masyarakat kita, waktu ada kumandang dipanggil di tempat ibadah, setiap jam-jam ditentukan, mereka juga nggak datang. Yang datang paling ya pengurusnya 1-2 orang itu saja. Karena mereka juga takut nggak makan. Mereka lebih fokus mencari uang dan bekerja. Karena mereka melihat faktanya kayak gitu. Ya, katanya harta itu nggak penting, nggak dibawa mati. Nah kok mereka mengumpulkan harta banyak bikin rumah, punya kendaraan mewah, punya apa-apa. Itu kan mereka juga aneh. Kenapa mereka nggak mengumpulkan pahala ganjaran seaki-aki, digawe sanggup besok pang mati, ngadep karo pangeran? Kenapa kok ngelumpur dunia seaki-aki? Sedangkan kalau kita mati, nanti akan ditanya, dari mana kamu dapat harta, kemana engkau belanjakan? Seharusnya kita kan diajarkan ya, disuruh hidup sederhana. Bahkan kita disuruh doa supaya kita itu hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan masuk surga bersama orang miskin. Tapi kenapa mereka nggak berani berdoa? Seharusnya kan berdoa. Nanti kalau kamu berdoa, nanti saya tak amini, jar dikabul, no. Sampean kiri kan seneng. Karena nanti sampean mati, itu nanti kan ringan. Orang ditakoni toh. Sampean kiri karena apa sampean cuma duwe suwal mbek sandal, iku tambah apik. Semakin mati, orang ditakoni enteng, nasi juga besok. Orang kaya kan akan ditanya hartanya. Susah itu nanti, sangat susah. Jadi ya gimana ya? Ya begitulah cara berpikir bangsa kita saat ini yang semuanya tuh nggak jelas. Samar gitu semua. Ya samar. Memang dibikin begitu karena apa? Leluhur kita dulu itu terus terang nggak ikhlas. Bangsa kita yang sudah beradab, sudah berilmu tinggi, dikasih lagi seakan-akan bangsa kita itu bangsa rendah, bangsa norak, ketinggalan zaman. Bangsa kita yang masih percaya takhayul, percaya rohanis, percaya begini, percaya begitu, begini, begitu. Di sini ya, kita itu dianggap mbah-mbah kita, itu orang-orang yang sesat. Nah kalau mengikuti, wah baru keringet jenenge kering, wah wong biyen, kejawen, wong sesat. Terus macam-macam lah itu mau diutarakan. Jadi kadang saya itu menangis, masa mbah-mbah saya kok dibilang begitu. Padahal saya hidup, makan, lahir di negeri ini, menghisap air, makan semua dari sini. Jadi sumbangsi untuk negara saya, bangsa sangat luar biasa. Tanah yang saya tinggali di kampung saya itu juga tinggalan dari mbah-mbah saya. Saya nggak ikut bekerja. Jadi saya sangat berterima kasih menurut saya. Nggak ada bangsa-bangsa manapun yang memberikan saya sumbangsi tanah, berikan kompensasi uang, nggak ada. Semuanya dari keluarga saya sendiri. Nggak belum pernah saya dikirim beras dari negara gurun pasir atau dari negeri salju atau negeri-negeri sana, nggak pernah ada. Yang ada itu keluarga saya, saudara-saudara keluarga saya ngeteri beras. Kadang mengkasih saya babon ke siapa. Ada sakit mereka itu nggak ada bahasa-bahasa lain itu yang pergi ke rumah saya, nggak ada. Makanya yang paling menurut saya paling berjasa itu ya bangsa sendiri, leluhur saya sendiri dari dulu. Gus, pemahaman sesat menurut Gus Naim sendiri itu kayak apa, Gus? Begini sesat itu kan bahasa-bahasa karena orang itu nggak ikut sama kita. Ya itulah bahasa-bahasa ya, maaf ya, bahasa-bahasa yang digunakan orang saat ini ya bahasa sesat itu bahasa untuk memojokkan orang lain yang karena nggak ikut. Karena itu ormas-ormas itu punya kepentingan mencari kader, mencari organisasi, mencari pengikut sebanyak-banyaknya.
supaya nggak kalah saingan sama mereka itu. Jadi mereka itu akan bikin apa ya? Yes, bikin itu mau bikin sesuatu yang supaya orang lain jatuh, dia itu dapat, karena dia itu ada unsur bisnis, ada yang paling diuntungkan itu banyak seperti multi level marketing. Iya seperti itu mau ada sales yang berkeliaran di mana-mana supaya ketuanya itu ya kaya, senang, uangnya banyak. Itu kita harus hati-hati sama sales, karena bangsa kita itu dulu korban sales sehingga jadinya begini kita susah karena itu sales. Banyak maklar. Maklar, makanya dalam sejarah ditulis yang mensponsorkan, yang menjual, yang mengabarkan ajaran-ajaran dari asing ke tanah kita kan para pedagang. Nah pedagang itu apa? Ya dagang, sales marketing mereka itu. Membawa ajaran, membawa dagangan juga ajaran, dijual di negara kita. Dan banyak yang menerima, ada yang menerima. Itulah sekarang kita orang Jawa yang menjadi namanya kejawen. Karena apa? Ya kita itu orang Jawa setengah asing, enggak murni. Ya kalau orang Jawa asli itu ya kalau misalnya bubur dimasukkan ke dalam piring, ya bubur semuanya. Jangan dicampur sama lainnya. Bubur masa mau dicampur sama telek pitik atau kotoran ayam. Iya enggak enak. Kalau kotoran ayam kita masukkan sendiri dalam karung. Kalau bubur kita masukkan ke dalam panci atau masukkan dalam piring, itu kita berbeda kan. Jadi Jawa sama kejawen itu sudah lain.